Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, kawan-kawan sobat tukang mandiri dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Abi Iron dari channel Tukang Mandiri. Susah bener nih pakai beginian ngomong ya. Inilah kenapa saya males pakai masker yang kain begini nih, kayak gini nih, berembun kacamata, susah ngomong. Ya udah gini aja. Oke, channel Tukang Mandiri, channel yang menyediakan informasi dan sharing antar sesama tukang amatir, tukang rumahan, tukang iseng-iseng, semua tukang-tukang yang berkutat dengan perkayuan dan perbesi-besian bisa sharing dengan saya, karena saya adalah seorang yang bukan tukang, namun saya suka membuat-buat hal di rumah saya. Jadi channel ini sudah pasti tidak lain tidak bukan, tidak bermaksud untuk mengajari, menggurui, hanya sekedar sharing saja. Karena bagaimana saya mengajari apalagi menggurui, karena saya sendiri pun belum bisa. Oke, hari ini kita spesial kedatangan tamu dari Ace Hardware, yaitu table saw merek Crisbo. Table saw yang murah meriah, well nggak murah-murah banget, tapi katanya cukup layak untuk digunakan. Layak atau enggak nanti kita lihat, kita coba sendiri. Kenapa table saw ini saya beli? Karena saya lihat di reviewnya, ini harganya di tengah-tengah ya, sedang, ini agak murah dikit, baru yang bawahnya ada yang murah sekali. Yang murah sekali misalnya table saw dari Ryu 10 inci hanya sekitar, saya lupa, antara 1,4 atau 1,6 gitu, atau 1,7 gitu. Tapi kalau yang table saw Crisbo ini harganya sekitar 2,8 juta, dan saya lihat cukup kokoh ya, cukup bagus tablenya. Mudah-mudahan tidak banyak mainnya, mudah-mudahan lurus semuanya. Nanti kita coba sendiri, karena saya pun belum tahu bagaimana menggunakan, karena saya pun belum pernah seumur hidup menggunakan mesin ini, mesin table saw ini. Tapi karena saya lihat memang kebutuhan untuk memotong-motong yang mantap dalam artian presisi menggunakan table saw, jadi saya belilah table saw ini. Berbeda dengan saya kemarin coba merek Ryu 10 inci, murah meriah, tapi menurut saya masih agak sedikit goyang ya. Dudukannya itu karena dari plat yang cukup tipis, extensionnya itu cukup goyang. Tapi dia punya extension, kalau ini nggak ada extension. Dan fansnya itu Ryu juga agak goyang. Kalau ini sepertinya kemarin tidak, saya lihat contohnya. Tapi nggak tahu, nanti coba kita install dulu, kita lihat bagaimana hasilnya. Oke kawan-kawan, ayo coba kita unboxing dulu sekarang. Ayo.
Untuk melakukan kalibrasi terhadap tingkat kelurusan mata pisau 90 derajat dan 45 derajat, maka kita harus memutar dua baut ini. Dua baut ini lokasinya ada di bawah meja table saw-nya. Anda harus merogohnya dari bawah, dan baut yang ini khusus untuk melakukan setelan 45 derajat. Yang ini khusus untuk melakukan setelan 90 derajat. Jadi kita harus memutar ya, supaya sesuai sudutnya. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya sudut 90 derajatnya sudah pas. Nah, ini untuk sudut kemiringan 45 derajatnya, kita masih bisa lihat bahwa ini belum siku ya. Dan indikator di bawah juga menunjukkan ini belum siku 45 derajat, maka kita harus melakukan penyetelan terhadap sudut mata pisau ini. Caranya, Anda harus memutar baut ini yang lokasinya ada di bawah meja table saw, supaya sudut 45 derajatnya bisa kita sesuaikan. Oke kawan-kawan, setelah tadi kita selesai kalibrasi mata pisaunya, nah sekarang kita coba testing pemotongannya. Tadi setelah saya terima dari pabrik, kondisinya memang belum dikalibrasi, pisaunya tidak tegak lurus 90 derajat, jadi kita harus setel dengan memutar dua kunci tadi di bawah. Sudut 45 derajatnya juga kita tadi sesuaikan, kita kalibrasi kembali supaya potongannya nanti presisi. Ini fansnya ini juga masih sering main ya, jadi pasti kunci itu dia gerak lagi gitu, lari gitu. Harus kita perbaiki nih, harus kita modifikasi sedikit. Sebelum itu kita coba dulu, kita tes memotong ya. Saya akan memotong multiplex 18 inci. Saya nggak punya kayu solid sayang sekali, tapi kita coba dulu potong multiplex, kita lihat presisi nggak dia. Baiklah, sebelum kita mulai memotong dengan mesin baru ini, kita mau dengarkan dulu suaranya ya. Jangan lupa kita selalu safety first, menggunakan kacamata, earmuff, dan sarung tangan. Oke, kita dengarkan dulu ya suaranya. Lumayan, nggak berisik banget ya, nggak seberisik Ryu. Sekarang kita coba untuk memotong. Nah, kurang kira-kira 10 cm ya, 10 cm. Kita atur dulu ketinggian. Saya nggak punya kayu solid ya, sayang sekali. Jadi kita memotongnya menggunakan multiplex 18 mili. Dari insertnya ini bagus ya, dia nggak lembut, ini lumayan keras, jadi nggak main nih, lumayan ya, nggak main. Cuman fans ini pas pengunciannya di sini ini agak main nih, di railing yang untuk penguncian ini ya. Nanti kita akalin lagi caranya. Hasilnya mantap ya, hasilnya bagus sekali nih hasilnya pemotongannya oke nih. Tadi rib cut, ini cross cut ya. Kalau rib cut itu kita memotong sesuai dengan jalur serat, kalau cross cut kita motong berlawanan dengan serat. By the way, ini bawaannya Chris Bow ini menggunakan mata pisau 40T ya. Arbornya saya nggak tahu berapa, kalau ada yang tahu tolong komen di bawah ini arbornya. Apakah kita nanti bisa beli blade-nya universal atau memang khusus untuk menggunakan merek Chris Bow? Saya juga belum ngukur ini. Kawan-kawan kalau ada yang tahu silahkan komen di bawah ya, kita sharing sama-sama. Potongan tipis.
Oke. Kita lihat. Nah, begitu saya kunci, miring dia. Nah, ini yang saya bilang lari, guys. Oke, nah kawan-kawan, kenapa saya bilang ini lari? Kita lihat ya. Nah, ini maksud saya segini, lurus harusnya. Ini harusnya lurus ya. Cuman, oke. Nah, ini ketika saya kunci. Nah, itu dia maksud saya. Rib fence-nya ini mesti diperbaiki nih, karena main. Karena ternyata dari saat penguncian ini nih, nah itu main. Ini, iya itu dia. Kita mesti perbaiki itu. Oke kawan-kawan, jadi kesimpulannya mesin table saw dari Chris Bow ini cukup layak untuk dimiliki karena kesan dari saya saat menggunakan yang pertama kali, mejanya sendiri cukup kuat ya, rata sekali gitu. Dari platnya sendiri cukup tebal dan dia nggak banyak main ya di mejanya sendiri. Insertnya juga plastiknya yang berwarna kuning itu tebal, jadi juga bagus, tidak main. Mejanya juga rata, tidak melengkung, bagus sekali. Rib fence-nya saja yang menurut saya perlu nanti dimodifikasi lagi karena masih main ya untuk penguncinya itu seperti yang saya tunjukkan tadi. Tapi dari sisi harga, dengan harga 2,8 juta ini cukup layak lah untuk digunakan. Suara normal ya, tidak berisik besar tapi ya tidak berisik sekali. Daya yang digunakan oleh mesin table saw dari Chris Bow ini adalah 1500 watt dan diameter mata pisau 10 inci atau 254 mili dan mata pisau yang dikasih giginya adalah 40T ya. Tapi 40T ini cukup general lah, bisa digunakan di banyak hal ya. Speednya ini tanpa beban adalah 4500 rpm. Arah bawah dari mata pisau itu sendiri adalah 30 mili ya. Maksimal pemotongan cross cut itu bisa sampai dengan 18 cm. Sedangkan untuk rib cut itu 21 cm. Untuk pemotongan 90 derajat itu bisa sampai dengan 8 cm. Sedangkan tebalan untuk 45 derajat itu bisa sampai dengan 5,5 cm. Blade-nya bisa dinaik turunkan dan juga dimiringkan dari mulai 90 derajat sampai dengan 45 derajat. Kekurangan yang saya rasakan yaitu tadi, rib fence-nya itu masih main, jadi kita harus modifikasi sedikit. Nanti kita tambahkan klem juga di atas. So far itu saja dari saya, review untuk table saw dari Chris Bow. Terima kasih semuanya yang sudah gabung di channel ini. Jangan lupa sehat-sehat selalu, safety first selalu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa.